Selamat pagi saudara yang terkasih, Shalom. Kembali kita bersama lewat saat teduh pada pagi hari ini. Saya Pendeta Asmento Napa akan memimpin kita lewat Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Jumat tanggal 17 April 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, kami duduk bersama menghadap Tuhan. Kami merindukan kebenaran Tuhan mengisi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga itu menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Tolonglah kami ya Bapa mengerti, memahami firman-Mu, dan kami menjadi pelaku dari firman-Mu itu. Dan biarlah hari ini kami jalani dalam tuntunan firman Tuhan. Kami siap mendengar, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, berhikmat. Salah satu bukti telah melihat Tuhan. Kina misa tanda kumua untiro mapuang. Saudara-saudaraku yang terkasih, Amsal mencatat tentang seorang hamba Tuhan yang sangat syarat dengan hikmat dalam hidupnya, yaitu Salomo. Jika demikian, apakah hikmat itu? Amsal 2 ayat 11 sampai 22 menuliskan bahwa hikmat tergambar dalam kebijaksanaan yang memelihara serta kepandaian yang akan menjaga agar menghindarkan dari jalan orang yang jahat. Di sini jelas ditegaskan bahwa milikilah kebijaksanaan dan kepandaian agar dapat terhindar dari jalan orang jahat yang mengucapkan tipu muslihat. Jalan jahat yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya. Ayat 13 sampai 15. Mereka menentang yang baik, mereka mengucapkan tipu muslihat, membelokkan jalan Tuhan yang lurus, mereka meninggalkan terang dan bagaikan orang-orang yang mengenakan tutup mata dan berjalan, sehingga dibimbing oleh kebodohan dan kesalahan menuju jalan yang pekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan pada persoalan hidup seperti persoalan keluarga, ekonomi, status sosial, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Namun disinilah kita membutuhkan hikmat, karena hikmat seringkali digambarkan sebagai pohon kehidupan. Orang yang berhikmat dapat menempuh, memilih dan memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan, karena dijamin oleh perkenan Allah
untuk mendiami tanah yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman sepanjang hidup mereka. Hikmat adalah buah hidup yang benar. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah meninggalkan jalan orang yang tidak jujur dan terus berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Kami sungguh bersyukur di pagi ini. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami. Kami meyakini hikmat berasal dari Allah. Dan dengan hikmat yang Tuhan karuniakan itu, membimbing kami untuk semakin menikmati kasih karunia Allah dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus menjalani kehidupan hari ini, dan biarlah hidup kami hari ini sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk perjalanan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, aktivitas, pelayanan, usaha dan sebagainya yang boleh kami lakukan, kami akan kerjakan dari rumah. Tuhan berkenanlah atas semua itu, dan kami boleh bekerja, kami boleh melakukannya dengan baik. Anak-anak kami yang harus sekolah dan belajar dari rumah, juga Tuhan jaga, lindungi dan berkati. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpaksa harus bekerja di luar rumah hari ini. Tuhan jaga dan lindungilah mereka. Kasihani mereka dan tuntun perjalanan hidup mereka. Kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami hari ini yang merasakan pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan. Berkat-berkat baru yang mereka terima dari Tuhan, biarlah semua yang dialami itu menjadi sukacita bagi mereka dan mereka bersyukur dan memuliakan Allah. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada yang menghadapi penderitaan karena sakit penyakit, saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah dan di rumah sakit oleh karena terpaparnya COVID-19, kiranya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, dan biarlah mereka semangat untuk sembuh. Berkati para dokter, para medis, tenaga kesehatan yang melayani mereka satu persatu di rumah sakit. Peliharakan semua garda terdepan ini, dan mereka boleh dengan sukacita, dengan kekuatan dari Allah melayani dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus memikirkan, yang terus mengambil kebijakan-kebijakan untuk memutuskan rantai wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap perjuangan-perjuangan kami, perjuangan pemerintah dalam rangka memutuskan wabah COVID-19. Peliharakan daerah di mana kami berada, kesejahteraan kota di mana kami ada, dan biarlah kami terus dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan hari ini. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, jauhkan kami dari wabah COVID-19 ini, dan kami terus dalam kondisi baik dan sehat. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah syukur kami naikkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.